Shin Ultraman adalah film yang merupakan penceritaan ulang serial asli Ultraman yang dirilis pada tahun 1966. Ditulis oleh Hideaki Anno, pencipta serial Evangelion, dan disutradarai oleh sahabatnya Shinji Higuchi, yang juga merupakan sutradara film Gamera. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini cukup sukses secara komersial dan berhasil meraup tidak kurang dari 34 juta dolar Amerika dari pemutaran di Jepang dan seluruh dunia. Walaupun demikian, ada beberapa kritik yang diterima film ini. Salah satunya, ada yang merasa bahwa cerita di film terlalu bernuansa episodik. Artinya, film ini terasa seperti memiliki beberapa cerita yang berbeda dan tidak berhubungan. Dan walaupun saya sangat suka film ini, jujur saja, saya sendiri juga merasa begitu. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa Shin Ultraman terasa sangat episodik? Menurut saya, Shin Ultraman terasa episodik karena Hideaki Anno menggunakan salah satu teknik menulis cerita yang dipopulerkan oleh John Truby dalam bukunya yang berjudul The Anatomy of Story, yaitu teknik Four Corner Opposition, atau terjemahan kasarnya adalah teknik 4 sudut pandang musuh. Dalam teknik ini, penulis menentukan satu tema cerita dan menciptakan 4 karakter yang masing-masing mempunyai pandangan atau sudut pandang berbeda tentang tema tersebut. Ada sebuah video YouTube yang sangat keren yang menjelaskan teknik ini dengan sangat baik dan memberi contoh dengan film Batman Begins. Jadi dalam film Batman pertama Christopher Nolan tersebut, temanya adalah fear atau rasa takut. Dan Nolan menciptakan 4 karakter dengan sudut pandang berbeda tentang rasa takut. Batman menggunakan rasa takut pada kriminal untuk tujuan mulia, yaitu membersihkan Gotham dari para kriminal. Falcone menggunakan rasa takut pada penduduk sipil untuk tujuan pribadi, yaitu menguasai Gotham. Dr. Crane menggunakan rasa takut pada kriminal untuk tujuan pribadi, yaitu penelitiannya di rumah sakit Arkham. Ra's al Ghul menggunakan rasa takut pada penduduk sipil untuk tujuan yang menurutnya mulia, yaitu menghapus Gotham dari dunia. Kita sering mendengar bahwa suatu cerita terdiri dari 3 babak. Ada babak awal, babak tengah, dan babak akhir. Namun, dalam pembahasan kali ini kita akan membagi babak kedua menjadi 2 bagian, sehingga suatu cerita terdiri dari 4 babak, untuk memudahkan memahami teknik Four Corner Opposition ini. Batman Begins terdiri dari 4 babak, dan setiap babaknya fokus pada konflik yang terjadi antara karakter utama dengan 4 karakter tersebut. Babak pertama, konflik Batman atau Bruce Wayne dengan dirinya sendiri. Babak kedua, konflik Bruce dengan Falcone. Babak ketiga, konflik Batman dengan Dr. Crane. Dan babak terakhir, konflik Bruce dengan Ra's al Ghul. Setiap babak tersebut ditulis dengan tujuan untuk membuktikan bahwa sudut pandang Batman adalah yang paling benar. Kembali ke Shin Ultraman. Teknik 4 sudut pandang karakter juga terasa dalam naskah yang ditulis oleh Hideaki Anno. Dalam film tersebut, tema yang diusung adalah humanity, yang berarti manusia atau peradaban manusia itu sendiri. Dan apakah kita harus menyelamatkannya, atau justru menghancurkannya? Sementara 4 sudut pandang karakternya adalah sebagai berikut. Ultraman, dia tidak ingin menghancurkan manusia, sebaliknya, dia ingin menyelamatkan mereka untuk tujuan mulia. Zarab, dia ingin menghancurkan manusia untuk tujuan pribadinya sendiri. Mephilas, dia tidak ingin menghancurkan manusia, namun ia ingin memanfaatkan manusia untuk kepentingan pribadi, yaitu menjadikan mereka senjata. Zofi,
menghancurkan manusia untuk tujuan yang menurutnya mulia, agar manusia tidak dijadikan senjata penghancur oleh makhluk lain. Sekarang, mari kita telah lebih lanjut pembagian babak dalam Shin Ultraman. Babak pertama, kemunculan para monster dan kedatangan Ultraman ke bumi. Babak kedua, Ultraman melawan Zarab. Babak ketiga, Ultraman melawan Mephilas. Babak keempat, Ultraman melawan Zofi. Dan setiap babak di sini ditulis dengan tujuan untuk membuktikan bahwa sudut pandang Ultraman adalah yang paling benar. Dan sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Batman Begins tidak terasa episodik, sementara Shin Ultraman terasa sangat episodik, meskipun kedua film memakai teknik penceritaan yang sama? Salah satu poin penting dalam teknik Four Corner Opposition, sebagaimana diutarakan John Truby dalam bukunya, try to place each character in conflict, not only with the hero, but also with every other character. Yang berarti, setiap karakter harus berkonflik, tidak hanya dengan karakter utama, tetapi juga dengan semua karakter lain. Dalam Batman Begins, setiap karakter berkonflik satu sama lain. Falcone sempat bekerja sama dengan Dr. Crane untuk memperoleh bunga biru. Namun kemudian Dr. Crane memberinya racun karena Falcone terlalu banyak bertanya tentang Ra's al Ghul. Sementara, baik Falcone maupun Dr. Crane sama-sama takut dengan Ra's al Ghul. Sementara itu di Shin Ultraman, baik itu Zarab, Mephilas, maupun Zofi, sangat sedikit berinteraksi satu sama lain, bahkan hampir tidak ada. Inilah yang membuat cerita terasa tidak utuh dan terpisah satu sama lain. Padahal sebenarnya semua karakter tersebut terhubung dalam satu tema yang sama, yaitu humanity atau kemanusiaan. Kesimpulannya, Shin Ultraman adalah film yang memiliki naskah yang cukup solid dan menggunakan teknik Four Corner Opposition dengan cukup baik. Hanya saja ketika musuh yang ada sangat jarang berinteraksi, sehingga itulah yang membuat cerita terasa episodik. Walaupun demikian, saya tetap suka sekali dengan film ini. Saya mungkin tidak akan pernah menonton serial original Ultraman 1966 tanpa Shin Ultraman. Dan serial itu benar-benar bagus. Percayalah. ちょっとこれ見てください。フェイクムービーじゃないの？